Halo semuanya, perkenalkan nama saya Habibie Rizky Armadan, NIM 0531193323 dari Prodi Sistem Informasi. Pada video ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas 2 mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Pada tugas ini saya membuat aplikasi restoran berbasis Java menggunakan konsep Object Oriented Programming atau OOP, serta memanfaatkan framework collection berupa ArrayList untuk mengolah data menu secara dinamis. Oke, pertama-tama di tugas praktek 2 ini memiliki 3 indikator untuk menilai hasil baris mahasiswa, yaitu mampu mengimplementasikan penggunaan tipe data variabel, identifier, dan keyword pada kelas, objek, dan metode. Mampu mengimplementasikan array dan atau string dalam metode. Mampu mengimplementasikan struktur keputusan seperti if else, if, switch case, if. Terus mampu mengimplementasikan struktur keputusan seperti for each, while, dan while. Nah, soal tugasnya ini masih hampir sama seperti tugas pertama. Cuma di sini ada pelanjutannya, nomor 5 itu ada manajemen menu aplikasi. Yang dimana program dapat memungkinkan terdapat dua menu utama, yaitu menu untuk pelanggan, memesan, dan menu untuk pengolahan menu untuk pemilik restoran agar dapat menambah agar bisa menambah menu baru, mengubah harga, dan menghapus menu restoran. Oke, langsung saja kita ke programnya. Di sini saya udah membuat programnya yang dimana ada dua kelas, yaitu kelas menu.java dan ada kelas tugas 2.java. Oke, baik. Di sini saya membuat kelas menu sebagai model data untuk item restoran. Kelas ini memiliki atribut yaitu nama, harga, kategori dengan tipenya string, integer, dan string. Selain itu terdapat konstruktor untuk membuat objek menu baru, serta metode set harga untuk mengubah harga di menu. Baik, setelah itu kita lanjut ke tugas 2. Di tugas 2 ini, pada bagian atas ini saya mendeklarasikan static ArrayList, menu, daftar menu, new ArrayList. Saya menggunakan ArrayList karena fleksibel sehingga data menu dapat ditambah atau dihapus saat program berjalan menggunakan metode add dan remove. Nah, setelah itu di dalam metode main, program melakukan inisialisasi beberapa data menu. Menu awal menggunakan daftar menu.add, di mana ini ada kategori menu makanan dan kategori menu minuman. Nah, setelah itu terdapat perulangan while true yang berfungsi menampilkan menu utama secara terus-menerus sampai pengguna memilih keluar. Nah, di sini ada 3, yaitu 1 itu menu pelanggan, 2 manajemen menu, sampai di opsi ketiga itu ada keluar aplikasi. Nah, setelah itu di dalam while true ini saya menggunakan struktur keputusan if, else if, dan else. Nah, di sini if, dan else ini untuk menentukan proses yang dijalankan berdasarkan input pengguna. Nah, di mana jika memilih 1, itu akan masuk ke menu pelanggan. Jika memilih 2, akan masuk ke menu pemilik. Dan jika memilih 3, akan ada tampilan akan dia keluar dan tampilannya terima kasih telah menggunakan aplikasi ini. Nah, setelah itu ada tabel menu. Pada fungsi tampilan tabel menu, saya menggunakan perulangan
for untuk menampilkan daftar menu berdasarkan kategori makanan dan kategori minuman. Di perulangan juga terdapat if untuk menyaring kategori yang sesuai. Sedangkan printf digunakan agar tampilan tabel di terminal tetap rapi. Nah, untuk printf ini agar tampilan tabel di terminal itu tetap rapi saat dilakukan running. Nah, selanjutnya itu ada menu pelanggan. Di fungsi menu pelanggan ini saya membuat array list. Ada 2 array list, yaitu keranjang menu dan keranjang quantity. Nah, dan tipenya itu ada menu dan integer. Nah, di sini array list itu sebagai keranjang belanja pelanggan. Untuk mencari menu yang dipilih pelanggan, saya menggunakan perulangan for each. Nah, di sini saya menggunakan perulangan for each. Nah, yang dimana for menu M daftar menu. Nah, di sini loopingnya ini memeriksa setiap objek di dalam array list. Nah, misalnya saat pelanggan memasukkan jumlah pesanan, saya menggunakan do dan while agar input selalu divalidasi jika pengguna memasukkan huruf atau angka kurang dari sama dengan 0. Program akan meminta input ulang, dan dimana ada tulisannya nanti input harus berupa angka di sini. Nah, setelah itu adalah pelanggan selesai memesan, program menghitung total belanjaan. Nah, jika total belanjaan di atas 100.000, pelanggan otomatis akan mendapat diskon sebesar 10%. Nah, kemudian jika total lebih dari 50.000, pelanggan mendapat promo gratis minuman, yang dimana beli 1 gratis 1 minuman. Nah, setelah itu di akhir program struknya itu ada penambahan pajak sebesar 10% dan biaya servis sebesar 20.000. Dan untuk sebelum mencetak struknya. Nah, setelah itu ada pada menu pemilik, pengelola dapat menambah di mana di sini akan bisa menambah menu, lihat daftar menu, ubah harga serta hapus menu. Untuk validasi harga saya kembali menggunakan do while. Menggunakan do while agar harga tidak boleh kosong, huruf atau minus. Ini ada harga baru kurang sama dengan 0. Nah, sedangkan pencarian menu dilakukan menggunakan perulangan for. Nah, untuk pencarian menu saya gunakan perulangan for. Nah, sekarang kita masuk ke demo program. Pertama, saya akan merunning program yang telah saya buat. Baik, di sini udah ada hasil dari runningan aplikasi yang saya buat ini, namanya aplikasi restoran Japa, di mana ada 3 menu, di mana menu pelanggan, ada manajemen menu, serta keluar aplikasi. Nah, pertama itu saya pilih menu pelanggan dengan mengetikkan angka 1. Nah, di sini tabel menu berhasil ditampilkan menggunakan perulangan for, di mana ada menu
ada dua kategori, yaitu kategori makanan dan kategori minuman. Nah, maka di sini saya coba pesan nasi Padang. Nah, di sini akan ada masukkan jumlah kuantiti untuk nasi Padang. Nah, saya coba menggunakan 5 tapi dengan mengetikkan huruf. Nah, di sini input harus berupa angka. Ini akan ada keterangan input harus berupa angka. Nah, dan saya coba minus 5. Tetap jumlah harus lebih dari 0. Nah, setelah itu saya coba pesan di angka 5. Nah, itu langsung masuk. Nah, ketik selesai jika sudah pesanan dan masukkan nama menu yang ingin dipesan. Nah, di sini saya akan pesan lagi ST quantity 8. Oke, habis itu kita tekan selesai. Nah, program berhasil menghitung subtotal, menghitung promo, pajak, dan service tax secara otomatis. Nah, dan total bayarnya itu 177.850. Nah, habis itu setelah struk keluar akan kembali lagi ke menu ke menu utama. Nah, setelah itu saya coba di manajemen menu. Saya pilih opsi nomor 2. Nah, pada opsi 2 ini ada pengelolaan menu restoran, di mana di dalamnya ada lihat daftar menu, tambah menu baru, ubah harga menu, hapus menu, serta nomor 5 kembali ke menu utama. Nah, saya pilih langsung untuk add atau tambah menu baru. Nah, saya ketikkan 2, saya tambahkan menu barunya mie gomak. Untuk harganya itu 25.000. Nah, di sini kategorinya kalau mie itu makanan. Nah, di sini menu mie gomak berhasil tambahkan karena akan ada keterangan berhasil ditambahkan. Nah, setelah itu kita coba lihat daftar menunya. Apakah mie gomak sudah? Nah, di sini nomor 5 itu udah ada mie gomak. Nah, setelah berhasil kita coba penambahan add, nambahkan. Nah, sekarang kita ubah harga, yaitu kita ketik angka 3. Nah, kita akan masukkan kategori yang bakal diubah. Kita kategori minuman. Minuman. Nah, di sini menyuruh akan mengubah harga kopi, yaitu nomor 3. Nah, kita akan mengubah harga dari 10.000 jadi 12.000. Nah, di sini akan ada pertanyaan, kita harus jawab ya. Setelah itu, harga berhasil diperbarui. Berarti set harga berhasil memperbarui data menu. Nah, habis itu kita coba nomor 4, yaitu hapus menu. Nah, kita akan hapus kategori minuman, yaitu nomor 4 susu dingin. Kita jawab ya. Nah, habis itu kita cek lagi di daftar menu. Tadi untuk kategori susu dingin itu sudah dihapus sama harga itu sudah update di 12.000. Nah, terakhir itu saya kembali ke menu utama dan memilih keluar aplikasi. Perulangan while dihentikan menggunakan break sehingga aplikasi selesai dijalankan dengan aman. Dari kesimpulan, aplikasi restoran ini berhasil mengimplementasikan konsep OOV, array list, struktur keputusan if else, serta berbagai struktur perulangan seperti for, each, while, dan do while, sesuai dengan ketentuan tugas. Sekian penjelasan dan demo program dari saya. Terima kasih.